dengan mengedepankan keberpihakan terhadap korban pelecehan itu yang pertama. Tapi juga kita tidak ingin membuat dialog ini begitu menyudutkan salah satu pihak meskipun DKPP sudah memutuskan ketua KPU bersalah pemirsa. Tapi saya pun ingin bertanya kepada Bang Aristo bahwa ada statement juga Bang Aristo bahwa ini fitnah. Ketua KPU Hasyim Asyari tidak melakukan hal tersebut. Boleh dijelaskan di forum ini sebenarnya pelecehan seksual seperti apa, fisikah, verbalkah, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Bagaimana Bang Aristo? Jadi kalau untuk detail ya seperti apa, deskripsinya tentu saya nggak bisa jelaskan secara detail ya, karena kurang pas juga. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah ini fitnah? Ya jelas ini bukan fitnah ya, kan Pak Hasyim awal-awalnya membantah ya, tapi kan ini sekarang sudah terbukti semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana, tadi saya bilang, tindakan asusilanya itu adalah titik puncaknya. Dalam mencapai titik itu, ya persoalannya bukan hanya tindakan asusila loh, itu betul salah satu elemen utama, tapi dalam mencapai titik itu, ada penyalahgunaan fasilitas jabatan, penyalahgunaan jabatan, ya, kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan, ya, yang itu tadi fasilitas-fasilitas KPU, yang mana semua tindakan itu melanggar 4 prinsip asas tadi, ya, asas penyelenggara pemilu tadi. Begitu Mbak Caca. Ya, Bang Aristo, atau mungkin sederhananya seperti ini, boleh dijawab, boleh juga, tapi saya harapannya dijawab. Merayu, mengancam, kalau tidak mau bertemu, kalau tidak mau menuruti keinginannya, dicopot jadi ketua PPLN, seperti itu kan sederhananya? Enggak, gini, pertama dia bukan ketua PPLN. Oke. Hanya bagian dari anggota PPLN, itu jadi hierarkinya sangat jauh. Yang kedua, ancaman fisik itu tidak ada ya. Ancaman fisik memang tidak ada, tapi metode manipulasinya, informasi itu adalah lewat kata-kata, lewat verbal, ya, lewat verbal, dan juga kan beberapa kali bertemu dalam rangka kedinasan. Dan ketika dalam rangka kedinasan ini, inilah yang dimanfaatkan. Itu juga yang dilihat DKPP sebagai bentuk pelanggaran etik. Begitu Mbak Caca. Sekarang saya ke Pak Arief Budiman. Pak Arief Budiman, kalau boleh diberikan waktu Pak Arief Budiman untuk memberikan tanggapan. Seorang ketua KPU, jabatan terhormat, punya tense atau mungkin hubungan yang berlebih dengan bawahannya, menyalahgunakan kekuasaan. Kita secara logika juga kok bisa? Ini bagaimana kemudian tanggapan Pak Arief? Posisi sebagai ketua KPU itu kan posisi paling puncak ya. Dia punya pasukan di 38 provinsi ya. Lalu 514 kabupaten kota. Bahkan ketika hari pemungutan suara punya pasukan sampai dengan tingkat TPS. Ya tentu orang sangat melihat posisi kita itu terasa. Kalau saya pergi ke daerah gitu ya, orang sangat menghormati saya karena posisi saya gitu lah. Tetapi saya sendiri selama menjadi ketua KPU, saya selalu menanamkan pada diri saya, mereka itu bukan bawahan saya, tapi mereka adalah partner kerja saya. Jadi saya selalu mengajak mereka diskusi, saya selalu memperlakukan biasa sebagai kawan, sebagai partner dalam melakukan pekerjaan. Jadi sebenarnya saya kaget juga kalau misalnya dalam persidangan itu ya kemudian terbukti ada relasi kuasa gitu ya, seolah-olah yang satu dilemahkan karena kekuatan atau kekuasaan yang lain. Saya tidak pernah berpikir seperti itu dulu. Saya merasakan bahwa teman-teman di sekretariat jenderal sekalipun itu adalah partner kerja saya. Tanpa mereka saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya tidak pernah melakukan apa yang disebut relasi kuasa itu. Iya, Pak Arief, wajar tidak ketua KPU berkomunikasi secara intens dengan anggota PPLN di Eropa, dalam hal ini Den Haag, sampai kemudian bertemu? Wajar tidak sih? Sepanjang komunikasi pertemuan itu menyangkut pekerjaan dan itu dilakukan secara profesional dengan penuh etik, itu sebenarnya nggak problem. Karena kan ada beberapa daerah yang memang punya potensi, ada masalah banyak, muncul terus-menerus, maka itu perlu dilakukan koordinasi intensif dan terus-menerus. Jadi sepanjang itu menyangkut pekerjaan, dilakukan secara profesional, punya etik, jadi nggak problem menurut saya. Baik. Kecuali itu dilakukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tidak dilakukan secara proporsional dan profesional,
ya itu akan jadi problem. Gitu. Baik, ditahan dulu Pak Arief. Sekarang kita mari mendengarkan pemirsa pernyataan dari Hasyim Asyari merujuk kepada keputusan DKPP mencopot dirinya sebagai Ketua KPU pemirsa. Berikut ini. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, apa tanggapan Pak Arief karena pernah berada di institusi lembaga KPU, image KPU dengan berita ini, dan kalau ketuanya dicopot, siapa yang kemudian menggantikan tugas-tugas? Kita punya pilkada serentak di akhir tahun ini. Publik pertama ini cukup mengagetkan gitu ya. Kedua, ya saya tentu sebagai penyelenggara pemilu kecewa ada peristiwa yang semacam ini. Apalagi peristiwa semacam ini bukan yang pertama kali kan, sehingga DKPP memutuskan yang demikian. KPU harus memperbaiki kinerjanya dan itu harus dibuktikan. Ya, kemarin kan banyak sekali polemik-polemik yang bermunculan. Ya, KPU harus tunjukkan mana yang harus dia kerjakan secara profesional sehingga tidak menimbulkan polemik dan kontroversi lagi. Satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik, ya memang harus ditunjukkan dengan kinerjanya. Karena kan saya kebetulan masih punya banyak kawan ya di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan mendengar selentingan-selentingan lah ya, ada hal-hal yang sebetulnya tidak harus terjadi di KPU gitu. Nah, mudah-mudahan waktu yang tidak panjang untuk menyelenggarakan pilkada bulan November nanti ini bisa digunakan oleh KPU untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kinerja mereka tetap profesional, punya integritas, gitu ya, dijalankan sebagaimana prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang. Oke, Pak Arief, boleh diterjemahkan hasil dari keputusan DKPP mencopot Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU, tapi masih menjadi anggota penyelenggara pemilu KPU atau bagaimana, Pak? Tidak, kalau berdasarkan putusan itu, Pak Hasyim diberhentikan sebagai ketua dan anggota. Ya, jadi dia sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota KPU. Gitu. Itu disebut di dalam amar yang kedua ya, Pak Hasto kalau nggak salah. By Dan, date, sistematis hari ini berarti juga, kenapa? per hari ini berarti bukan menjadi ketua KPU lagi? Mestinya kalau putusan itu, maaf, Mas Aris itu saya saya belum baca detailnya ya. Baik. Itu berlaku sejak dibacakan ya. Kalau berlaku sejak dibacakan ya tentu hari ini. Tetapi biasanya ada beberapa prosedur administratif yang harus ditempuh lebih dahulu. Pertama, para pihak menerima salinan putusan, termasuk pihak-pihak yang harus menindaklanjuti putusan tersebut. Jadi menerima dulu putusannya. Yang kedua, di situ disebutkan juga Presiden diputuskan agar menindaklanjuti putusan ini paling lama 7 hari. Nah, setelah keluar SK Presiden, biasanya itu yang dianggap sebagai keputusan definitif bahwa teradu sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua KPU. Nah, bagaimana dengan posisi sekarang? Biasanya nih, kami dulu ketika zaman saya, kebetulan saya mengalami problem yang seperti ini dengan case yang berbeda ya. Itu menunjuk PLT. Jadi sepanjang belum ada pengganti ketua yang definitif, kami menunjuk PLT.
Nah, KPU kemudian membuat jadwal rapat pleno untuk memilih ketua KPU yang definitif. Nah, biasanya memilih ketua KPU yang definitif itu nanti setelah terbitnya SK dari Presiden. Oke, Bang Aristo, karena Bang Aristo ada dalam persidangan tersebut, boleh dijelaskan. Berarti saya bisa menyebut Pak Hashim Asyari tidak sebagai ketua KPU per hari ini dan tidak menjadi anggota KPU atau bagaimana? Ya, menurut DKPP, pertama kan putusannya berlaku sejak dibacakan. Kita kan mintanya, karena pelanggarannya serius, kita mintanya diberhentikan jadi ketua dan juga anggota. Diberhentikan dari ketua dan juga anggota. Artinya, sudah bukan menjadi anggota komisioner KPU lagi. Nah, tadi kan Pak Arief menjelaskan soal mekanisme penggantian ya, perlu ada rapat dan lain-lain. Tapi mungkin saya tidak tahu ya, apakah komisioner itu nanti akan dipilih kembali? Artinya kan ada komisioner nih bolong satu nih kan. Karena komisioner satu dia Pak Hashim dipecat juga dari komisioner. Begitu Mbak Caca. Oke, nah Bang Aristo, ini pertanyaan yang bagaimana Pak Arief, boleh ditanggapi Pak Arief? Iya betul, itu jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, pemberhentian sebagai ketua dan pemberhentian sebagai anggota. Karena ada mekanisme yang berbeda ya. Bagaimana merekrut anggota yang baru? Nah, tentu menunggu SK Presiden, karena keanggotaan KPU itu diterbitkan dengan SK Presiden. Nah, setelah SK pemberhentian oleh Presiden keluar, maka yang bersangkutan berhenti sebagai keanggotaannya, otomatis berhenti juga sebagai ketuanya. Nah, DPR kemudian melakukan rapat, sebagaimana dulu merekrut kami, ya, pada saat fit and proper test, untuk menentukan PAW-nya, dan itu sudah ada daftarnya, tinggal diambil dari daftarnya. Nah, setelah ditetapkan pengganti antar waktunya, maka KPU internal itu bisa saja melakukan rapat pleno menunggu penggantinya, atau sebetulnya bisa juga melakukan rapat pleno karena sudah terpenuhi quorumnya ya, yang tersisa ini itu melakukan rapat pleno untuk memilih ketua definitif. Nah, jadi kalau anggota itu dipilih melalui DPR, ditetapkan dengan Presiden, tapi kalau ketua itu dipilih melalui rapat pleno KPU. Baik, Bang Aristo, ada anggapan bahwa jangan sampai kasus ini memang diangkat alasannya politis, karena jabatan ketua KPU pasti memang berdampak cukup besar untuk event pilkada serentak nanti dan juga lain-lainnya. Berikan saya contoh, Anda bisa mensensor kata-katanya. Seperti apa sih secara verbal kata-kata chat yang disampaikan oleh ketua KPU kepada klien Anda, yang mungkin bisa menggambarkan bahwa intens, ada pemaksaan, manipulasi, dan lain-lain? Mbak Caca, itu ada di detailnya ya, ada di keputusan DKPP dan sudah diupload. Saya cek sudah diupload, jadi sudah terbuka untuk publik. Jadi ada kata-kata rayuan-rayuan ya. DKPP menggambarkan ini sangat tidak pantas dan sangat tidak profesional. Ya, ada rayuan-rayuan yang memiliki muatan ya, elemen-elemen seksualitas itu ada juga. Dan rasanya itu dipublish juga oleh DKPP, Mbak Caca. Tapi gini, yang utamanya sebenarnya saya juga klien saya ya, pengadu ya, ini bukan persoalan menang kalah, ini bukan persoalan puas atau tidak puas. Jadi ini antara di satu sisi ia puas, tapi juga sedih juga. Pertama puas karena ternyata masih ada alat kontrol kekuasaan, yaitu DKPP dalam hal ini kekuasaan KPU ya, pejabat KPU. Tapi yang kedua, kalau Mbak Caca melihat deskripsinya, kemudian bagaimana perbuatannya, kok saya agak sedih ya, ternyata begitu kekuasaan itu dikelola di Republik ini, setidaknya di lembaga KPU ya, kok semudah itu ya, semudah itu menggunakan fasilitas jabatannya bukan untuk kepentingan profesional. Itu Mbak Caca dari saya. Baik, terakhir Pak Arief, bagaimana kemudian Pak Arief bisa menyampaikan kepada publik bahwa ini urusan personal, tidak mengganggu marwah citra dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, meskipun ada hati masyarakat yang terluka juga ya dengan keputusan ini, seperti apa Pak Arief? Ya, pertama sidang etik adalah sidang personal, ya. Makanya yang diadukan di DKPP itu bukan lembaganya, yang diadukan adalah personalnya, karena perilaku etik dari personalnya. Mudah-mudahan ini bisa direduksi ya, ini persoalan personal, gitu ya. Yang kedua,
meskipun tidak kecewa ya, kita tetap berharap ya penyelenggara pemilu ke depan dalam momen pilkada, terutama karena pelaksananya adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, saya berharap ini menjadi pelajaran penting ya, soal etika, soal integritas, soal kemandirian. Ini banyak bercampur di situ, gitu ya. Jadi mohon tentu sebagai masyarakat, gitu ya, sebagai masyarakat biasa, saya tentu berharap bermohon agar penyelenggara pemilu bisa menegakkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang baik. Baik, terima kasih Pak Arief Budiman, terima kasih Bang Aristo Pangaribuan. Kita tunggu nanti bagaimana mungkin kalau hasil putusannya sudah keluar, Anda bisa melihat secara jelas. Tapi event pilkada serentak jalan terus dan penyelenggara pemilu harus kita hormati dan kita juga jaga marwahnya pemirsa, terlepas dari keputusan DKPP hari ini.